stasiun sentrifugasi dan penyelesaian. Kita mulai dengan stasiun sentrifugasi, centrifugal beds. Dalam proses sentrifugasi menggunakan centrifugal beds, kita mulai dengan tahapan proses sentrifugasi, pemasukan masaan. Dari pengawasan dan pengendalian proses untuk pemasukan masaan, diharapkan outputnya adalah ketebalan masaan dalam sentrifugal merata. Inputan yang masuk ke sentrifugal apa? Yaitu masakan dari receiver untuk masakan A, atau masakan dari crystallizer untuk masakan D. Proses mengenai pengawasan dan pengendaliannya. Ketebalan masaan diharapkan diatur sehingga akan dapat menghasilkan proses sentrifugasi yang baik. Pemasukan tidak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat. Pada RPM yang tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Kalau pemasukan terlalu cepat, nanti akan terlalu banyak masaan yang datang secara sekaligus dalam jumlah yang besar, sehingga ini akan menyebabkan ketebalan masaan menjadi tidak rata karena distribusinya menjadi tidak terkendali. Demikian pula kalau pemasukannya terlalu kecil, distribusi di saringan, di bawah saringan, di permukaan saringan, itu juga menjadi tidak merata. Kalau tidak merata nanti dapat berakibat vibrasi dari sentrifugal. Bisa juga berakibat penyiraman menjadi tidak rata. Kalau penyiraman tidak merata, dapat berakibat ada bagian gula yang terlarut, tapi ada juga bagian gula yang belum mendapatkan air siraman secara cukup, sehingga warna, maka akan sangat berbeda-beda. Tahapan B, pencucian masaan. Pencucian ini bisa dilakukan menggunakan air, menggunakan steam, maupun menggunakan superheated water. Pencucian dengan menggunakan air, output dari pencucian ini harapannya nanti akan ada dihasilkan gula dengan warna, dengan HK, dan dengan kadar air yang sesuai standar. Inputannya kondensat. Prosesnya diawasi dan dikendalikan meliputi jumlah siraman yang diberikan, tetap dikendalikan pada jumlah yang minimum, tetapi dapat menghasilkan sasaran atau output dari proses pemutaran ini. Pada sentrifugal otomatis, siraman diberikan selama 2-8 detik, cukup untuk memperbaiki warna dan kemurnian gula. Penggunaan air pencuci lebih kurang 10% gula. Bagaimana dengan pencucian menggunakan steam? Biasanya ini dilakukan berkombinasi dengan penggunaan air. Disiram menggunakan air, kemudian disiram menggunakan steam. Output yang diharapkan warna, maka
kadar air gula sesuai standar. Inputannya adalah steam saturated atau uap direduksi pada tekanan 2-5 kg per cm persegi. Ya, pencucian menggunakan steam ini, seperti saya katakan di depan, bahwa ini tidak berdiri sendiri, tapi dilakukan setelah disiram menggunakan air. Yang maksudnya, kecuali akan menaikkan warna, maka juga mengeringkan gula. Sehingga apabila nanti steaming, pemberian steam ini tidak cukup baik, kadar air masih tinggi. Jumlah penggunaan steam lebih kurang 29% gula yang diberikan. Yang ketiga, pencucian menggunakan superheated water. Keluarannya, warna, pH, dan kadar air gula sesuai standar. Inputannya adalah superheated water. Tekanannya 3,5 kg per cm persegi, suhunya 105-110 derajat Celcius. Tekanan air sebesar 3,5 kg per cm persegi dipanaskan sampai suhu 105-110 derajat Celcius. Air akan menjadi spray yang sangat lembut sehingga dapat merata di seluruh permukaan gula. Pada saat yang sama, suhu gula akan naik dan ini akan menyebabkan gula akan menjadi kering pada saat meninggalkan sentrifugal. Suhu gula naik, kalorinya diberikan pada air pada permukaan gula, airnya menguap sehingga nanti gula akan menjadi lebih kering. Cara ini akan meningkatkan efisiensi siraman. Tahapan berikutnya adalah spinning. Tahap ini terutama digunakan untuk mengeringkan gula, dan ini dilakukan pada RPM tertinggi. Setelah tahapan spinning adalah tahapan deselerasi. Tahap ini sebenarnya untuk proses pemisahan sudah kurang berarti, tapi ini lebih dimaksudkan agar nanti sentrifugal bisa berhenti dengan baik, tidak berhenti secara tiba-tiba, sehingga RPM-nya bertahap, berhenti secara bertahap dengan lebih pelan. Tahapan yang terakhir adalah plugging. Plugging harus dapat membersihkan gula sebanyak-banyaknya dari basket untuk mendapatkan gula yang sebanyak-banyaknya pula, dan memperkecil penggunaan air untuk pencucian. Karena kalau plugging itu tidak dilakukan sebaik-baiknya, akan masih banyak gula yang tertinggal di dalam basket, dan ini nanti harus dibersihkan. Pembersihannya menggunakan air, otomatis akan terjadi cukup banyak gula yang larut, dan itu saja tidak diharapkan.